Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ya apa yang telah kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib, kita masih bisa menyisihkan daripada sedikit waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini, seperti halnya yang selalu kita ulang-ulang sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu melapangkan waktunya, kata Rasulullah, untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita ucapkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, ataupun contoh di dalam aspek kehidupan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, monggo, syukran. Taib, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu hadisul ahkam fi mas'alati yata'allaqu bi siyamin fi syahrillahu al-muharram, untuk melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada khutbah Jumat yang lalu ya, tentang fadilah ataupun keutamaan yang berkaitan dengan bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sebelumnya banyak perayaan-perayaan yang dilakukan oleh kaum-kaum tertentu terkait dengan pada tanggal 10 Muharram, dinamakan dengan hari Ashura, yang mana Muharram ini hanya disebutkan di zamannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang Yahudi itu menyebutkan Safarul Awal, tapi ketika Nabi diutus sebagai Rasul, Safarul Awal itu diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan Muharram. Bulan Muharram ini penyebutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah terjadinya kisah di antara daripada Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh alaihi salam salah satu di antara keluarganya, anak kandungnya sendiri tidak mau mengikuti dakwah apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini diceritakan di dalam sirah adalah nabi yang paling panjang usianya, Pak. Berapa usia daripada Nabi Nuh? Alfun illa khamsina sanah. 1000 dikurang 50 tahun, berarti 950 tahun itu umur daripada Nabi Nuh. Kalau kita 950 tahun sepertinya sudah 9 keturunan itu, Pak.
Tapi itu masih satu orang itu. Nabi Nuh alaihissalam sudah ratusan tahun beliau berdakwah, tapi umatnya hanya sedikit, hanya segelintir orang yang mengikuti daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan anaknya sendiri yang bernama tidak mau mengikuti daripada risalah dakwah daripada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga diturunkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Hati dunia ini sudah pernah karam ini. Di zamannya siapa? Di zamannya Nabi Nuh. Yang mana surutnya daripada kebanjiran itu, silakan dibagi dulu tehnya. Yang berminat teh silakan, yang berminat kopi silakan. Ini luar biasa nih orang tua kita. Ngambil berkahnya itu ya. Kalau yang agak tua kasih susu lah Pak. Tak ada. Teh ini luar biasa, memang sesuai Pak. Teh hangat, suasananya dingin, sejuk, luar biasa. Ini mau pas dia. Teh kita lanjutkan ya Pak ya. Zamannya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau itu membuat sebuah bahtera ataupun kapal, yang mana kapal itu dibuatnya di daratan, sehingga umatnya oleh Nabi Nuh ini orangnya. Kenapa? Apa sebab? Karena membuat kapal di daratan itu. Ternyata sudah diberitakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bumi ini akan dikaramkan itu. Setelah karam beberapa lama kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an, juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lama kemudian Nabi Nuh ini mengutus ya beberapa ekor hewan untuk melihat apakah bahtera ini ataupun laut ini sudah mulai surut itu. Kebanjiran itu apakah sudah mulai surut? Ternyata setelah ditelusuri sudah mulai surut. Maka diceritakan di dalam sebuah sirah bahwasanya bahtera Nabi Nuh ini terdampar di Bukit Judi. Ada yang mengatakan Bukit Judi ini letaknya di Yaman, ada yang mengatakan letaknya di Damaskus ataupun Syria, bahkan negara-negara yang ada di Timur Tengah itu. Maka setelah ditelusuri ternyata terdamparnya bahtera Nabi Nuh ini bertepatan pada tanggal 10 Muharram, dinamakan dengan hari Asyura. Asyura itu diambil dari kata asyaratun, 10. Maka apa kata Nabi Nuh alaihi salam, wahai umatku, sebentar lagi kapal kita akan berlabuh tuh, karena kebanjiran ini sudah mulai surut. Coba perhatikan berapa sisa daripada makanan kita, kata Nabi Nuh. Maka setelah ditelusuri oleh umatnya, tinggal sedikit Pak. Jagungnya tinggal sedikit, umbi-umbiannya tinggal sedikit, kacang hijaunya juga tinggal sedikit. Maka apa kata Nabi Nuh? Ya sudah, kumpulkan semuanya. Dikumpulkan satu wadah, kemudian dimasak dan dibagikan kepada umatnya. Maka dari situlah ada ulama yang menceritakan asal muasal munculnya bubur Asyura. Kalau di tengah-tengah masyarakat kan masih ada itu bubur Asyura. Nggak tahu di Tanjung Pinang masih ada nggak yang membuat itu? Sepertinya tidak ada. Kalau di perkampungan, contoh mungkin di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh itu masih ada ibu-ibu mengumpulkan bahan makanan untuk dijadikan sebagai bubur Asyura. Untuk apa bubur Asyura ini? Pembuka ataupun berbuka puasa bagi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sejarahnya dari situ. Maka dimisalkanlah namanya dengan penyebutan bubur Asyura. Selamatnya Nabi Ibrahim dari pembakaran seorang raja yang zalim itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan, maka diistilahkan di dalam Al-Quran Zannun, ditelan ikan. Ada yang mengatakan ikannya ikan paus, ada yang mengatakan ikan lumba-lumba, dan juga ada yang memisalkan Jannun itu kepada sebuah ikan yang besar. Maka di dalam Al-Quran diceritakan di situ fi zulumat, berarti ada tempat yang gelap gulita, yang mana terjadinya itu di malam hari. Berarti ada 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Nuh.
Di mana kegelapan yang tiga ini? Yang mana beliau itu terjadinya dibuang di lautan pada malam hari, kemudian ditelan ikan di dalam perut ikan. Dan yang ketiga kata ahli mufassirin ataupun ahli tafsir, yang mana ikan ini berenang di dasar lautan. Dan Nabi Yunus ini dimuntahkan oleh Zannun ataupun ikan paus ini bertepatan pada tanggal 10 Asyura. Banyak sekali kisah-kisah yang terjadi pada tanggal 10 Asyura. Maka wajar banyak kaum ataupun kepercayaan yang merayakan tanggal 10 Asyura. Begitu juga dengan orang-orang Iran. Tanggal 10 Asyura ini dirayakan oleh orang-orang Syiah itu. Mereka memperingati pada tanggal 10 Asyura ini hari di mana dipenggalnya kepala cucunya Rasulullah bernama Husain bin Ali. Ini di dalam perang Siffin, ataupun mungkin ada pertikaian antara Husain dengan Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah ini calon khalifah yang dibaiat oleh kaum setempat yang berdomisili di Damaskus. Damaskus pada saat ini kan Syria, Lubnan, Palestina, itu namanya Sam, beribu kotanya di Damaskus. Sementara Husain itu berdomisili di Mekah. Terjadinya peperangan itu adalah di Kufah. Mana letak daripada Kufah itu? Di Irak. Padahal Husain ini berencana untuk berdamai ataupun mungkin mendengar bahwasanya orang-orang Kufah itu untuk membaiat beliau sebagai khalifah. Nah, terkenal orang Kufah ini adalah sekelompok orang-orang munafik itu. Kufah itu di mana pada saat ini? Di Irak. Kufah itu negara Irak pada saat ini. Dulu zaman para sahabat terkenal bahwasanya orang-orang Kufah ini adalah bermuka dua. Apa yang dibilang terkadang dia sampaikan A, ternyata di dalam hatinya B. Menyampaikan kepada Husain bahwasanya mereka membaiat Husain ini sebagai khalifah. Keluarganya kurang lebih 72 rombongan untuk sampai ke Kufah. Ternyata disambut oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini seorang gubernur di Kufah yang diangkat oleh Yazid bin Muawiyah itu. Diangkat sebagai gubernur. Dikarenakan Ubaidillah ini khawatir ya kekuasaannya, tampuk daripada kekuasaannya sebagai gubernur runtuh dan diganti oleh orang lain, maka beliau itu membawa kurang lebih 40.000 pasukan. Untuk apa? Untuk membantai 72 orang tadi. Yang mana 72 orang itu kan keturunan daripada Rasulullah semua itu. Keturunan daripada Rasulullah itu. Karena Husain itu tidak membawa peralatan lengkap. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menerima baiat daripada ahli Kufah. Ternyata disambut dengan pedang. Oleh siapa? Oleh Ubaidillah. Maka dinobatkan oleh para ulama Ubaidillah bin dia beserta tentara orang fasik, bantai daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ubaidillah ini tidak mewakili daripada ahli sunnah wal jamaah. Dari sinilah asal muasal pertikaian antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwasanya Husain itu dibantai oleh ahli sunnah wal jamaah. Tidak, itu penyelewengan sejarah. Yang membantai daripada Husain beserta tentaranya adalah Ubaidillah. Meyakini bahwasanya ketika Husain nanti diangkat sebagai khalifah, otomatis gubernur Kufah itu akan diganti dan lengserlah kedudukannya. Maka ia bantailah. Ada seorang daripada tentaranya disuruh untuk memenggal daripada kepala Husain itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Syiah pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dan memperingati atas dipenggalnya kepala Husain itu. Sehingga mereka menyiksa daripada diri mereka ataupun menyambuk menggunakan besi, menggunakan pisau-pisau kecil. Itu kebiasaan orang Syiah itu. Dan Syiah Rafidah ini termasuk golongan daripada pemahaman yang sesat itu. Tidak sesuai daripada ahlu sunnah wal jamaah. Nah, intinya dan kesimpulannya adalah yang disalahkan itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memusuhi daripada para sahabat termasuk golongan fasik, dan orang yang memusuhi daripada ahli bait termasuk
sekarang orang-orang Syiah itu memusuhi para sahabat. Mereka meyakini bahwa yang membunuh Husain itu adalah, ini kekeliruan di dalam memahami sejarah, sehingga berlarut-larut permasalahannya sampai saat ini masih bermusuhan itu di Irak kata. Sehingga mereka memperingati atas kematian daripada Husain di daerah Karbala. Karbala itu kan salah satu kota yang ada di Irak. Nanti pada tanggal 10 Muharram kalau kita lihat di media itu luar biasa, mereka itu membawa anaknya, membawa istrinya, membawa daripada saudara-saudaranya, kemudian melukai daripada tubuhnya. Dan ini dilarang di dalam agama Islam, melukai daripada tubuhnya, karena mereka meyakini bahwasanya apa yang dialami Husain ketika itu luar biasa. Setelah dipenggal kepalanya, mereka giring itu. Ini bezatnya daripada pemikiran Ubaidillah bin Ziyad tadi. Sudah dipenggal kepalanya, dimasukkan ke dalam peti. Petinya itu ada lubang-lubangnya tuh. Kemudian ditusuk-tusuk menggunakan tombak yang pendek. Terkadang mengenai daripada telinganya, terkadang mengenai daripada mulut daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ini kebiasaan daripada orang-orang fasik dulu tuh. Meyakini bahwasanya mereka berhasil memenggal kepala daripada Husain, dan Hasan itu meninggalnya diracun oleh kelompok yang sama. Itu cucu daripada Rasulullah itu, Hasan dan Husain. Hasan meninggalnya diracun, Husain meninggalnya dipenggal. Ya luar biasa nih, ke kelompok orang-orang munafik yang meraih daripada kekuasaan. Maka tidak salah ketika ada sekelompok orang untuk meraih daripada kekuasaan itu sikut kanan dan sikut kiri itu. Nah, sebelum duduk itu luar biasa, tapi setelah duduk awalnya auzubillah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sedikit kisah dikaitkan dengan tanggal 10 Muharram. Terus bagaimana halnya dengan kita selaku umat Islam? Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan? Ada sebuah hadis sahih yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhuma. Abu Qatadah kemudian dikuatkan hadis yang kedua oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah seorang sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, sedangkan Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti silsilahnya bertemu di Abdul Muthalib, di kakeknya. Berarti Abdullah ini adalah sepupu daripada Rasulullah. Dikarenakan ketika itu banyak sekali yang bernama Abdullah, maka diikut sertakan nama daripada ayahnya. Siapa ayahnya? Abbas. Abdullah bin Abbas. Berarti nama yang paling banyak di zaman Rasulullah adalah Abdullah. Dikarenakan terlalu banyak, maka dinisbatkanlah kepada ayah-ayah mereka untuk membedakan mana Abdullah bin Abbas, mana Abdullah bin Ansar, dan juga Abdullah yang lainnya. Hadis yang pertama diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Qatadah? Wa su'ila an siyami yaumal arafah. Ketika itu ditanya oleh Abu Qatadah, karena posisinya sebagai sahabat, ditanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana halnya dan juga apa bentuk keistimewaan daripada puasa pada tanggal 9 Zulhijjah? Berarti hari Arafah itu sudah berlalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukaffiru dzambihi sanatain. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya 2 tahun. Sanatun qablah wa sanatun ba'dah. 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun sesudahnya. Ditanya lagi oleh Abu Qatadah Al-Ansari kepada Rasulullah, bagaimana halnya ya Rasulullah dengan orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdul siyami ba'da Ramadan saumun fi syahril Muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di dalam bulan Muharram. Wa abdulus salati ba'dal faridah wa hiya salatul lail. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat yang dilakukan pada malam hari, solatul lail. Maka apa perbedaan dengan solat lail dengan begitu juga dengan solat tahajud? Ini kan istilah dua istilah solat yang berbeda. Ada yang dinamakan dengan solat malam, ada yang dinamakan dengan solat tahajud.
Kalau sholat tahajud itu kata para ulama kita, sholat yang ditunaikan pada malam hari apabila seseorang itu tidur terlebih dahulu. Sudah tertidur kita bangun, namanya sholat tahajud, karena diambil dari kata tahajjada, ya tahajjadu tahajjudan. Seseorang tertidur, bangun dari tidurnya kemudian sholat, dinamakan dengan sholat tahajud. Terus kalau ada mungkin di dalam pekerjaannya sip-sipan, ada sip pagi, ada sip malam. Kebetulan seorang bapak ini mendapatkan sip malam, akhirnya dia tidak tertidur. Nah, mungkin kalau ngantuk sedikit minum kopi dia ataupun minum teh segala macam, sehingga ngantuknya hilang. Terus bagaimana halnya sholat malam yang sering ia lakukan? Apakah ia lakukan sholat tahajud ataupun tidak? Maka sholat yang ia lakukan adalah bukan sholat tahajud, tapi sholat malam. Niatnya berbeda, pelaksanaannya sama, keutamaannya juga sama. Nah, jenis sholatnya saja yang berbeda. Kalau seandainya si fulan ini belum tertidur, dinamakanlah sholat malam. Sunnatal lail, usolli sunnata salatal lail. Sengaja aku sholat sunnah, sholat malam 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang pertama kan sholat sunnah tahajud, yang kedua sholat sunnah al-lail. Ini sedikit perbedaan di dalam niat pelaksanaan sholat malam. Ya, maka apa kata Rasulullah? Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat yang ditunaikan pada malam hari. Nah, lebih terfokus kita pembahasan masalah puasanya. Nabi menyandingkan antara puasa Ramadan dengan puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Maka tidak ada satu hadis pun yang kita temukan untuk menganjurkan kepada kita berpuasa pada tanggal 1 Muharram ataupun tanggal tahun baru Hijriah. Kenapa berpuasa, Pak? Karena tahun Hijriah, awal tahun Hijriah kata dia. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Tapi keumuman daripada hadis yang kita bacakan tadi, terserah mau tanggal berapa saja, yang jelas meningkatkan kualitas daripada ibadah kita, terkhusus di dalam bulan Muharram. Karena di antara bulan-bulan haram itu yang 4 lebih utama dibandingkan yang 3 lagi adalah bulan Muharram. Apa sebab? Karena Rasulullah SAW mengikut sertakan namanya Allah ketika menyebut daripada bulan itu. Kemudian faqala ya Rasulullah, maka Abu Qatadah kembali bertanya, faqala ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud. Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi, yang diagung-agungkan oleh Bani Israel. Dan sering kita sampaikan sepertinya harus diteguk. Maka apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud. Sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh Bani Israel. Itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Nasrani. Kenapa diagungkan tanggal 10 Muharram itu oleh orang Nasrani? Karena ada ketepatan pada tanggal 10 Muharram Nabi Isa itu diangkat di langit dan dinobatkan sebagai anaknya Tuhan. Maka mereka agungkan itu. Nah, ini pengesahan, diberikan SK oleh Allah bahwasanya Nabi Isa itu dilegalkan sebagai Tuhan di dalam pemahaman mereka. Maka mereka agung-agungkan juga pada tanggal 10 Muharram itu. Terus bagaimana halnya dengan orang Yahudi? Bagaimana halnya orang-orang Bani Israel? Bani Israel itu terkadang disebutkan oleh Rasulullah, di lain hal terkadang disebutkan oleh Rasulullah dengan penyebutan Yahudi. Bani Israel dengan Yahudi itu adalah penyebutan yang sama, walaupun mungkin istilahnya berbeda. Tapi Bani Israel dulu berbeda halnya dengan pendudukan Israel yang ada di Palestina pada saat ini itu. Maka tidak boleh kita sebutkan Bani Israel mereka. Seharusnya kita sebutkan dengan sebutan Zionis. Ya, Zionis itu kan para teroris-teroris itu. Itulah hakikat daripada teroris itu. Orang-orang Zionis yang menjajah hingga saat ini.
Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah disampaikan oleh Abu Qatadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasulullah? Insyaallah fi amil mukbil sanasumu qabalah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, kata Rasulullah, kita akan berpuasa satu hari sebelumnya untuk membedakan puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Maka apa kata Ibnu Abbas? Faqala Ibnu Abbas, falam ya'ti amul mukbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya tahun yang akan datang, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Berarti Nabi tidak sempat melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Kenapa? Karena umurnya tidak sampai segitu. Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, falamma quddima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika sampailah Rasulullah ke Madinah, nah beliau itu bertemu dengan sekelompok orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Pak. Nah kesimpulannya, jangan sampai orang Yahudi itu lebih beriman daripada orang Islam tuh. Orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, justru kita yang umat Islam tidak berpuasa pada tanggal itu. Kan aneh jadinya. Masa agama lain yang lebih beriman dibandingkan kita? Iman itu kan lebih percaya terhadap agamanya, ya, dibandingkan daripada orang-orang Islam itu sendiri itu. Setelah sampai di Madinah, ditanya oleh Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi, apakah yang menyebabkan kalian berpuasa pada hari ini? Faqala Rasulullah, ma hadza, menandakan bahwasanya Nabi heran dan juga kaget, kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa pada hari ini, padahal ia tahu. Ya, menandakan bahwasanya dia kaget di kalangan para sahabatnya, padahal Rasulullah tahu itu kenapa orang Yahudi itu berpuasa. Bukan berarti beliau itu tidak tahu, karena sudah dikhabarkan terlebih dahulu oleh Jibril alaihissalam. Maka qalu, apa kata orang-orang Yahudi? Qalu hadza yaumun salih. Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini adalah hari yang baik, kata orang Yahudi. Hada yaumun nunajjiyallahu bani Israil min auduwina. Ini adalah hari di mana kami diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengejaran Firaun beserta tentaranya laknatullah alaihim. Setelah mereka selamat dari para pengejaran Firaun, dikarenakan diberikan mukjizat oleh Allah kepada Nabi Musa untuk memukul daripada itu laut, akhirnya terbelah. Itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di penghujung, barulah dikaramkan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah itu laut. Banyak sekali yang karam. Seluruh daripada tentara Fir'aun itu karam tuh, meninggal dunia. Maka dari situlah di dalam sejarah penyebutan laut itu dinamakan dengan Bahrul Ahmar, laut merah. Bukan berarti warna lautnya merah, Pak. Nah, kalau kita ke sana tetap aja seperti lautnya Trikora, sama warnanya. Tapi asal muasal penamaan daripada Bahrul Ahmar itu karena pernah ribuan orang yang dikaramkan oleh Allah di dalamnya. Maka dari situlah penamaan daripada Bahrul Ahmar. Maka apa kata Nabi Musa? Wahai umatku Bani Israel, sesungguhnya kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengejaran Firaun beserta tentaranya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah, dan salah satu bentuk kesyukurannya yaitu berpuasa pada hari ini. Kata Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu diiringi dengan saudaranya. Siapa saudaranya? Nabi Harun. Kemana Nabi Musa, Nabi Harun ikut. Yang lebih berani itu adalah Nabi Musa, tapi yang lebih fasih bahasanya adalah Nabi Harun itu. Ketika ada mungkin pemberian hujjah ataupun penyampaian diwakilkan oleh Nabi Harun, itu satu masa Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu dasar kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 ataupun tanggal 11. Bukan hanya tanggal 10 saja, Pak. Berarti puasa yang lebih utama pada bulan Muharram ini adalah puasa yang paling banyak harinya. Kemudian yang kedua adalah berpuasa pada tanggal 9 dan juga tanggal 10. Kapan itu? Hari Rabu besok. Rabu besok kan tanggal 9 itu. Kalau hari Kamis tanggal 10, bukan berarti niat puasa kita puasa sunnah Kamis, tidak. Tetap kita berniat puasa daripada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura.
Berarti fadilah dan keutamaan berpuasa pada hari Kamis kita sudah peroleh itu, dikarenakan berpuasa pada hari itu walaupun niatnya bukan puasa Kamis. Berarti niat kita itu adalah puasa Asyura tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tidak bisa tanggal 9-nya, maka tanggal 10 ditambah satu hari lagi, tanggal 11. Untuk apa? Untuk pembedaan antara ibadah kita dengan ibadahnya orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Berarti hari Rabu Kamis, kalaupun tidak Kamis Jumat, jangan sampai tidak kita berpuasa. Kenapa? Karena keistimewaannya, kata Rasulullah, berpuasa pada tanggal Asyura diampunkan dosanya 1 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, dosa yang mana yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Ada sebahagian di kalangan para ulama menjelaskan bahwasanya dosa-dosa yang diampunkan di situ adalah kategorinya dosa kecil gitu. Kalau dosa yang meninggalkan sholat tetap tidak diampunkan gitu. Jangan sampai kita berpikir, kata Pak Ustadz kemarin diampunkan 1 tahun yang lalu, selama 11 bulan gak pernah sholat dia. Kenapa tak sholat? Nanti tanggal 10 Muharram saya berpuasa, kata dia, untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru. Karena kategorinya adalah dosa kecil. Terkadang keterlambatan kita sholat ataupun hal-hal yang lain yang mengakibatkan kita mendapatkan dosa, maka dikarenakan berpuasa 1 hari Allah gugurkan dosa-dosa itu semua. Dan ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain sebelum umat Rasulullah SAW. Itu bentuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita, Pak. Jangan disia-siakan itu. Kalau perlu dibuatkan kegiatan buka bersama pada tanggal 10 Muharram. Ini luar biasa. Contoh mungkin tahu Ustaz Ali menyediakan bukaan seperti apa, ataupun mungkin bubur Asyura kan seperti itu. Ini kan salah satu syiar ini. Jelas kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan sebuah kebaikan kepada saudaranya, apabila dilakukan oleh saudaranya, kebaikan itu diberikan pahalanya kepada mereka tanpa dikurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ada hal yang seperti itu, buka bersama di Masjid As-Sakinah pada tanggal 10 Muharram, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada waktu kita ya, kurang lebih 15 menit lagi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Karena beberapa hari yang lalu, pekan yang lalu, pertemuan yang lalu kan waktu kita sangat singkat. Mungkin masih banyak yang perlu kita diskusikan. Silakan Ustaz Ali. Ada yang mau ditanya? Oh, silakan Pak Haji. Ya, silakan Pak. Mohon tanya dengan berkaitan dengan puasa 10 Muharram ini, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu, tapi kemudian kita lakukan dengan 10 Dzulhijjah, itu juga diampuni 1 tahun yang lalu. Jadi kita double-double. Ampunannya double-double. Menurut Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 keistimewaan seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu tanggal 9 Zulhijjah dan tanggal 10 Muharram. Kalau 10 Zulhijjah itu kan tanggal. Terus bagaimana halnya kondisi yang mana pada tanggal 9 Zulhijjah itu diampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini keistimewaannya. Belum tentu kita melakukan dosa, tapi sudah ada wanti-wanti di awal, sudah dihapuskan dan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah. Ini keistimewaannya luar biasa. Kemudian kembali lagi pada tanggal 10 Muharram dengan keistimewaannya hampir sama. Diampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu, berarti double-double dong, kan seperti itu. Bisa jadi kemungkinan ketika kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu sebelumnya diampunkan dosa kita, dan ada dosa-dosa yang belum terhapuskan, yang mana noda itu harus dicuci 2 kali, kan seperti itu. Terkadang kan ada baju yang kotorannya agak sedikit lama, dia harus diulang-ulang dicuci baru hilang.
Ya, begitu juga dengan keistimewaan yang seperti ini. Satu, kemudian yang kedua, rentan waktu antara tanggal 9 Zulhijjah dengan tanggal 10 Muharram itu sudah hampir sebulan. Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan di situ, maka kembali lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu maksud dan penjelasan apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan keistimewaan puasa Asyura dengan puasa Tasu'a pada bulan Zulhijjah. Tapi kan tidak dikategorikan jelas di situ dosa-dosa yang seperti apa. Maka keumuman daripada hadis itu dijelaskan oleh kecil saja seperti itu. Ya, berarti makin sering diampunkan dosa kita, yang makin bagus itu, makin habis seperti itu. Ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, silakan Pak. Ini sepertinya tehnya sudah ada yang habis ini Pak. Minta diisi kayaknya. Bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai tanggal 10 Muharram Pak Ustaz, yang dipercaya dari Yahudi. Sementara orang Yahudi Nasrani itu dia kan mempunyai tanggal sendiri Masehi. Kok bisa dia mempercayai dengan 10 Muharram? Ayo. Sementara kan dia punya tanggal Masehi, tapi kok dia percaya dengan 10 Muharram? Terima kasih. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan penanggalan yang berbeda antara Masehi dengan Muharram ataupun tahun Hijriyah. Bulan yang mana lebih dahulu, apakah Januari sampai Desember atau Muharram sampai Zulhijjah? Yang lebih dahulu penyebutan daripada bulan itu adalah bulan Hijriyah, Pak. Bukan bulan Masehi itu. Tinggal lagi tahun Hijriyah itu diperbaharui kembali oleh khalifah yang kedua. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Karena banyak kekeliruan di dalam penanggalan, maka ada inisiatif daripada Umar bin Khattab untuk mendudukkan kembali ulama-ulama, para sahabat-sahabat ketika itu, untuk membuat sebuah kalender terbaru dinamakan dengan kalender Hijriyah. Walau tinggal lagi diperbaharui mulai tanggal ataupun tahun yang pertama. Maka ada ulama dari Kufah, ada ulama dari Syam, ada ulama dari Irak, ada ulama dari dari Mesir, dikumpulkan oleh Umar. Ada yang berpendapat penanggalan tanggal Hijriyah itu mulainya Rasulullah dilahirkan. Kemudian pendapat yang kedua, mulainya Rasulullah diangkat sebagai rasul. Kalau mulainya Nabi dilahirkan kan tanggal ataupun tidak masuk akal. Maka ada pendapat lain, kata Umar. Kemudian mereka sepakatilah penanggalan daripada Hijriyah itu terhitung di mana Nabi berhijrah yang pertama dari Makkah ke Madinah. Maka dinamakanlah tahun Hijriyah, Amul Hijriyah, walaupun bulan-bulannya sama terkecuali bulan Muharram. Karena dulu di zaman Nasrani, di zaman Yahudi itu tidak dinamakan dengan bulan Muharram, tapi dinamakan dengan Safarul Awal. Safarul Awal. Maka penamaan daripada Muharram itu adalah Rasulullah SAW yang menggantikannya, dikarenakan ada keistimewaan tersendiri. Kemudian setelah ada yang mengatakan ketika Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian ada pemahaman yang lain di antara daripada pemahaman agama Nasrani itu terhitungnya ketika Nabi Isa dilahirkan. Maka itulah terhitung satu Masehi, dan satu Masehi dengan tahun Hijriyah tetap mereka lebih meyakini daripada tanggal 10 Muharram kepada tahun Hijriyah itu sendiri. Berarti yang menyesuaikannya itu adalah tahun Masehi, bukan tahun Hijriyah yang menyesuaikan. Ketika tahun ini kan bulan Agustus, jatuh tanggal 10 Muharram bertepatan pada tanggal 17 ya. Contoh tanggal 17 Agustus, sehingga bulan besok tidak serta-merta tanggal 17 Agustus itu dinisbatkan kepada perayaan mereka 10 Asyura tadi. Tidak, mereka yang menyesuaikan kepada tahun Hijriah tadi. Maka ketika disandingkan itu lebih kuat tahun Hijriahnya.
lebih tua tahun hijriahnya, walaupun jumlah harinya berbeda. Ada perbedaan jumlah harinya, karena di tahun hijriah itu Pak tidak ada yang dinamakan dengan satu bulan itu 31 hari, 29, 30, 29, 30 seperti itu. Maka kata Rasulullah, apabila bulan Sa'bannya sudah 29, otomatis Ramadannya itu 30. Kalau Sa'bannya 30, otomatis bulan Ramadan itu 29. Itu cara menghisap ya, menghisap ataupun di dalam pemahaman ilmu falak, mengetahui jatuhnya tanggal 1 Ramadan itu kapan. Nah, dilihat dulu ke belakang, flashback ke belakang, apakah bulan Sa'ban itu 29 ataupun 30, seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah tahun Masehi itu mereka sesuaikan dengan tahun Hijriah, karena patokannya adalah di dalam ibadah mereka, di dalam perayaan mereka adalah tanggal 10 Muharram, bukan tanggal 17 Agustus. Kalau 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, kan seperti itu. Nah, seandainya mereka ngotot yang dipakai itu Masehi, nanti ketika dipaskan bukan tanggal 10 Muharram. Itu salah satu dasar bahwasanya mulai zamannya Nabi Adam itu tahun itu sudah ada Pak, sudah ada tahun. Nah, tahun yang dipakai mana? Tahun Hijriah, Muharram sampai Zulhijjah. Dari mana dasarnya? Di dalam Al-Quran kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Alladhi yata'allaqu bil kalbi wala bi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui di zaman Rasulullah dua kelompok ini, dua nama salah satu termasuk ahli kitab. Kita dibolehkan memakan sembelihan ahli kitab dan menikahi para perempuan ahli kitab. Pertanyaannya, kan kita tahu setelah menikah kan terputus atau kehilangan anak setelah ahli kitab. Apakah ada di zaman ini yang termasuk di kategori ahli kitab? Sebab kalau kita melihat peribadatan Yahudi dan Nasara sekarang ini sudah lagi jauh daripada tauhid. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan, ketika saudara kalian dari ahli kitab menyembelih daripada hewan kurban, maka boleh kalian menikmati ataupun mengkonsumsi dagingnya. Kemudian yang kedua, kita boleh menikah dengan ahli kitab dengan syarat laki-lakinya muslim, kemudian istrinya adalah ahli kitab. Itu diperbolehkan. Nah, pertanyaannya, apakah ahli kitab itu masih ada pada saat ini? Kan seperti itu. Definisi daripada ahli kitab adalah seseorang yang merujuk kepada salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah, apakah dia Zabur, apakah dia Taurat ataupun Injil. Itu syarat yang pertama, merujuk kepada Injil, maka dinamakan dengan ahli kitab. Kemudian syarat yang kedua, belum sampai dakwahnya Rasulullah SAW kepada beliau. Ada nggak orang yang seperti itu, belum sampai ajaran daripada Al-Quran kepada beliau? Tidak ada lagi itu. Nah, tidak ada lagi itu. Berarti dikategorikan oleh para ulama kita, pada saat ini tidak ada lagi yang dinamakan dengan ahli kitab. Terkecuali ya, ada seseorang di zamannya Nabi Isa, beliau beriman kepada Nabi Isa. Begitu juga dengan kitab Injil, ia mengimani isi dari di dalam kitab Injil itu sendiri. Kemudian ia bawa keluarganya tinggal di sebuah tempat yang belum terjamah oleh agama Islam yang berkitab kepada Al-Quran. Mereka berkeluarga di situ, otomatis terjadilah satu masyarakat di sebuah pulau. Nah, mereka ini dinamakan dengan ahli kitab. Apa sebab? Karena ajaran daripada Rasulullah SAW belum sampai kepada mereka. Nah, ketika mereka meninggal dunia, maka mereka dalam kondisi meninggal dalam keadaan beragama Islam, walaupun kitabnya berbeda.
Nah permasalahannya sekarang ada nggak sekelompok orang yang seperti itu? Tidak ada lagi. Ya, ada ahli kitab pada saat ini mereka masih memakai apa yang diajarkan oleh kitab Injil, namanya Kristen Ortodok. Nah permasalahannya kan sudah menyebar luas agama Islam di sekitarnya mereka. Kenapa mereka tidak mempercayai Al-Quran? Nah dari situlah gugur penamaan ahli kitab itu dari status kepribadian mereka, karena tidak mempercayai daripada kandungan Al-Quran. Nah kesimpulannya banyak sekali di kalangan para ulama mengkategorikan ahli kitab pada saat ini tidak ada lagi. Ya, kalaupun seandainya ada, kita boleh menikahi mereka. Yang jelas kita sebagai muslim, laki-lakinya, kemudian istrinya ahli kitab. Kalau kebalikan daripada itu tak boleh. Kalau laki-lakinya ahli kitab kemudian menikahi seorang muslimah tak boleh. Ya, bukan berarti ahli kitab itu Pak agamanya Nasrani pada saat ini. Itu pemahaman orang-orang liberal itu. Orang-orang liberal pada saat ini menghalalkan pernikahan beda agama. Menghalalkan. Kenapa? Dasarnya adalah ahli kitab kata dia. Padahal definisi ahli kitab itu kan tidak seperti itu. Ya sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama seperti itu. Tapi wallahu a'lam bissawab. Nakhtatim bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.